Balik lagi bersama gue Mike. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan alur film yang berjudul Nerissa yang dirilis pada tahun 2021. Film asal Filipina ini menceritakan tentang seorang nelayan yang menemukan seorang gadis amat cantik dan menjadikan sosok gadis cantik itu sebagai istrinya. Namun berbagai masalah datang setelah ia menikahi gadis tersebut. Gimana kisah selanjutnya? Sebelum kita masuk, jangan lupa dipencet tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Gue Mike, langsung aja ke videonya. Let's go! Film ini dibuka memperlihatkan seorang sosok pemuda yang berprofesi sebagai nelayan. Ia bernama si Obed dan adiknya bernama si Lilet. Diceritakan jika Obed sedang melaut saat itu dan ia menemukan seorang gadis cantik yang tenggelam dan ia menyelamatkannya. Entah dari mana gadis ini berasal. Obed membawa si gadis ini ke desa. Ia berhasil menyelamatkannya. Dan di malam harinya, para warga berkumpul dengan ramai membicarakan sosok gadis misterius tersebut, yang dimana mereka sepakat memberi nama gadis tersebut adalah Nerissa. Hari demi hari dijalani, Obed dan Nerissa pun akhirnya jatuh hati. Dan singkat cerita, mereka telah resmi menikah nih. Dan semenjak kedatangan Nerissa yang misterius itu ke desa, terdapat banyak sekali kabar burung mengenai Nerissa. Katanya Nerissa ini adalah putri duyung. Tapi Obed suaminya tak ambil pusing karena dia telah menikahi gadis yang sangat cantik seperti Nerissa. Tetapi namanya warga ya kan, nggak ada kerjaan selain ngegosip. Kabar burung itu pun semakin menguat nih. Dan mereka percaya jika ada putri duyung di desa, mereka akan mendapatkan sebuah malapetaka dan ia tidak akan diberkahi. Karena ketika kerajaan laut telah kehilangan sosok putrinya, maka para ikan akan menjauh dari laut tersebut dan mencari kerajaan laut lainnya. Dan benar saja, di suatu malam seperti biasa si Obed melaut bersama teman-temannya. Dan di malam itu tak ada satupun ikan besar yang mereka dapat. Mereka hanya mendapatkan ikan-ikan kecil saja, yang tentunya telah memperkuat keaslian mitos tersebut. Warga juga mencoba untuk menepis mitos tersebut dan percaya jika ikan memang sedang sedikit. Mereka melakukan rapat dan sepakat untuk menangkap ikan di tempat lain. Meskipun mereka harus melewati batas aman dan menghadapi ombak yang begitu besar, risiko itu harus mereka tempuh untuk mendapatkan ikan. Setelah hasil rapat itu, seperti sebuah firasat, Obed memberikan sebuah liontin yang terdapat fotonya di dalam. Dan ia meminta Nerissa untuk menjaga liontin itu sampai kapanpun. Dan selepas itu, cuaca yang tidak bersahabat menghampiri Obed, dan ia ingin pergi melaut. Ia juga menempuh resiko yang sangat besar. Bersama kedua temannya, mereka pun harus pergi melaut. Jika mereka tidak pergi melaut, mereka akan tidak bisa makan untuk keesokan harinya. Dan beberapa hari kemudian, Obed dan kedua temannya itu tidak kunjung pulang. Nerissa didatangi oleh keluarga dari teman-teman Obed yang penuh emosi karena menurut mereka Nerissa adalah penyebab menghilangnya Obed serta kedua temannya. Hal itu pun diperkuat dengan mereka yang membawa pecahan kapal yang dinaiki Obed. Nerissa begitu gelisah dan galau. Sang penjaga pantai tersebut juga memberitahu mereka jika si Obed dan dua temannya sudah meninggal dan tidak ada harapan lagi. Nerissa bersikeras untuk tidak mempercayai kabar tersebut sebelum ia benar-benar melihat jasad si Obed. Setelah itu, paman Obed memberitahu sebuah masa lalu yang kelam. Kejadian yang dialami Obed saat itu juga pernah dialami ayahnya dulu, dan ayahnya tak pernah kembali sampai sekarang. Dan mungkin ini adalah sebuah kutukan turun-temurun. Tapi Nerissa mencoba untuk menenangkan pamannya. Ia berencana untuk mencari Obed sendirian. Bahkan jika perlu, ia akan ke kantor pusat untuk meminta bantuan dan menerjunkan pasukan untuk mencari orang hilang. Dan malam harinya, Nerissa dan Lilet dan beserta warga yang bernama Johnny pergi ke laut untuk mencari Obed. Johnny memiliki kepribadian yang sangat bagus karena ia peduli kepada nelayan yang hilang dibandingkan dengan warga lainnya yang hanya menyalahkan keadaan. Tapi setelah berjam-jam melaut, mereka tak kunjung menemukan tanda-tanda keberadaan nelayan yang hilang. Dan keesokan harinya, Nerissa bersama Johnny pergi ke kantor pusat untuk meminta bantuan kepada petugas agar menurunkan pasukan pencarian. Datanglah mereka ke para penjaga tersebut yang menyuruh mereka masuk ke ruangannya. Tetapi tiba-tiba si Johnny memisahkan diri dengan memasuki ruangan lainnya yang berisi petugas. Nerissa sudah menceritakan keluh kesahnya kepada kepala pantai. Tapi si kepala pantai melihat jika Nerissa memiliki wajah yang cantik dan tubuh postur yang sangat bagus. Kepala pantai memberikan satu syarat kepada Nerissa. Jika ia ingin menerjunkan pasukan, ia harus melakukan pentas budaya bersamanya. Karena tidak ada pilihan, Nerissa dalam hatinya menolak dan ia pun menangis. Tapi karena kecintaannya kepada suami, ia terpaksa melakukan pentas budaya bersamanya.
Setelah prosesi pusreng tersebut, kabar pun mulai beredar di para warga dan ibu-ibu juga. Mereka mengetahui jika Joni dan Nerissa melakukan sebuah pentas budaya di kantor penjaga. Lalu Lilet yang dekat dengan mereka juga disemprot nih oleh ibu-ibu PKK. Setelah dimarahi, ia bertemu dengan pacarnya yang bernama Michael. Ia menceritakan keluh kesahnya jika sangat berat untuk menahan emosi nih ketika tinggal di desa ini. Sebab menurutnya ibu-ibu di sini sangatlah maut perkataannya. Ia juga mengajak untuk pindah ke kota dan hidup tenang di sana. Namun tiba-tiba Obed datang nih bersama warga. Obed telah selamat dari kecelakaan kapalnya tersebut. Obed juga langsung menemui istri tercintanya dan memeluk erat istri tersebut. Tapi Obed belum tahu nih kalau istrinya sudah dipakai sama penjaga pantai. Di tempat lain, ibu-ibu maut mulai menyemprot kelakuan si Joni. Ya, tapi si Joni santai-santai aja. Namun tiba-tiba ibu ini membawa nama si Nerissa dan Lilet. Dan tiba-tiba tersulutlah emosi dari si Joni dan mengajak ibu-ibu tersebut untuk ribut. Kembali kepada sosok Lilet yang sedang bersama si Michael. Michael menyetujui ajakan Lilet untuk tinggal di kota bersamanya. Lalu Michael yang sudah tak tahan melihat kekasihnya yang cantik dan mempesona, ia langsung menyerbu kekasihnya tersebut dan melakukan pusreng secara paksa di pantai. Ya walaupun sedikit pasirnya masuk ya kan, tapi ya nggak apa-apa lah, gas aja pokoknya. Gosip yang beredar di ibu-ibu kini telah sampai di telinga Obed. Ia sudah tahu bahwa istrinya ini udah dipakai sama penjaga pantai. Seketika api cemburu menyala dalam dirinya. Ia marah dan langsung menghampiri Nerissa. Obed mengeluarkan kata-kata pedas yang menyayat hati Nerissa dan membuat air matanya yang berharga menetes. Dan di malam harinya, Nerissa mendatangi satu-satunya temannya di desa itu. Ia curhat kepada Joni tentang kelakuan suaminya. Dan di sini Joni mendukung Nerissa dan mengatakan jika Obed tak melihat secara langsung pengorbanan si Nerissa. Ya, Nerissa memang terpaksa melakukan itu karena tidak ada cara lain untuk menerjunkan pasukan. Hal itu pun membuatnya tidak nyaman karena akhir-akhir ini Obed berperilaku seperti suami yang sangat durhaka kepada istri. Dan selepas kejadian itu, Obed pulang ke rumah dengan keadaan mabuk. Karena si Nerissa nggak mau ambil pusing, ia pun langsung memilih untuk tidur dan menenangkan hatinya tersebut yang sedang galau. Namun ternyata teman-teman Obed sudah menunggu Nerissa tertidur. Mereka sadar jika ladang Nerissa sangatlah indah. Mereka diam-diam masuk ke kamar Nerissa dan melakukan pusreng secara paksa di sini. Obed yang dengan keadaan mabuk mendengar jeritan kesakitan istrinya, ia seperti sudah tak mencintai istrinya tersebut. Ia cuma bisa menangis dan tak melakukan apapun. Dan ternyata Nerissa tak tinggal diam. Ia melakukan perlawanan ke semua teman Obed yang telah memaksanya terlebih dahulu. Dan tidak hanya itu, ia menghampiri Obed yang sedang mabuk dan langsung menusuknya saat itu juga. Setelah malam berdarah itu, di pagi harinya seorang ibu-ibu atau bibinya si Obed ini melintas. Melihat kekacauan tersebut, ia pun langsung panik dan berlari kepada pamannya dan menangis memberitahu jika Obed dan beberapa rekannya telah tewas. Anak Obed! Nerissa yang udah kepergok oleh ibunya ini, ia langsung lari menuju rumah Joni. Ia menceritakan semuanya yang terjadi di dalam rumah tersebut pada malam hari kemarin. Sambil menangis, tak lama kemudian beberapa warga berlari menghampiri rumahnya. Nerissa pun berlari menghindari kejaran warga tersebut. Dan di samping itu terlihat jika paman Obed sudah tak sadarkan diri karena serangan jantung. Lalu Lilet mengetahui jika desa ini sedang amat kacau. Ia memutuskan matang-matang untuk pergi bersama pacarnya ke kota. Dan balik lagi pada Nerissa yang sedang dikejar-kejar oleh warga. Ia berlari ke pinggir pantai. Ia terus berlari menuju ke lautan, sehingga warga yang mengejarnya pun tak bisa menangkap Nerissa. Nerissa pun mulai menjauhi warga dan menuju ke dalam laut. Ia juga melepas liontin pemberian suaminya. Dan ternyata Nerissa kembali kepada kerajaan lautan tersebut dan menjadi putri duyung. Itulah akhir dari kisah Nerissa si gadis cantik menjadi putri duyung. Dan film pun tamat. Nerissa yang udah berusaha melakukan apapun demi suaminya ternyata disia-siakan. Ingat kawan, penyesalan akan selalu datang di akhir. Karena jika di depan, itu namanya pendaftaran cuy. Gue Mike, pamit undur diri. Bye-bye.